Sebentar. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel TikTok Khalisport 14. Ketemu lagi bersama Khalisport 14. Gimana kabar kalian semuanya? Seperti biasa, Khalisport 14 live di jam 12.30 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan jangan terlewatkan informasi-informasi tentang sepak bola dalam maupun luar negeri. Dan saat ini saya akan membahas tim-tim yang lolos ke perdelapan final Euro 2024 Jerman. Pasti kalian sudah banyak yang nonton. Kalian juga banyak tim-tim kesayangan kalian, negara-negara jagoan kalian yang sudah dijagokan untuk lolos babak selanjutnya. Mungkin ada juga tim-tim kesayangan kalian, negara-negara yang kalian jagoin dan ternyata kalah dan harus angkat koper lebih awal. Wah, seru banget. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menanya dulu untuk kalian semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam banyak hal, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur yang baru saya tadi diselesaikan. Bagi yang belum sholat zuhur, oke, sholat zuhur dulu baru kita nonton live-nya saya. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, selamat istirahat dan mudah-mudahan kalian tetap sehat. Oke. Mudah-mudahan live ini sampai ke TikTok kalian semuanya. Dan ada juga kalian bisa bertanya, diskusi sepak bola di tempat yang saya sediakan ini, kolom diskusi ini, yaitu live-nya dari Khalisport 14. Oke. Saya tidak lupa untuk berterima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah follow, sudah menyukai video-video Khalisport 14, dan sudah saya buat story tadi ya, dari pagi atau dari kemarin, kalau hari ini pembahasannya adalah perdelapan final Euro 2024. Apa aja yang kalian inginkan, apa aja yang kalian ingin tahu, insya Allah saya akan bahas di sini. Oke, lanjut kita pembahasan Euro 2024 Jerman perdelapan final. Sebelum masuk pembahasan, silakan ya, ada yang mau ngambil cemilan, ada yang mau ngambil minum, ada yang mau bikin kopi teh, silakan. Ayo kita bahas bareng-bareng Euro 2024 Jermanin perdelapan final. Oke. Ya mungkin ada yang ketinggalan update skor ya. Tenang, nanti saya akan bahas semuanya dari update skor dari 16 besar hingga menuju 8 besar. Oke. Mungkin pembahasannya agak sedikit lumayan panjang, jadi siap-siap ambil minum. Saya ambil minum dulu sebentar, oke. Oke, saya sudah ngambil minum. Nah, kalian silakan ambil minum, kita minum dulu sebentar. Nah, oke, sudah ada yang mau bikin kopi, silakan. Alhamdulillah sudah disiapkan juga. Oke, terima kasih banyak yang masih setia nontonin atau nungguin mungkin live-nya dari Khalisport 14. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak. Tanpa kalian Khalisport 14 tak akan sampai saat ini, bahkan sampai ditonton banyak orang. Terima kasih banyak itu. Setiap harinya saya akan update info apa aja tentang sepak bola di hari Senin sampai Jumat. Pastikan jam 12.30. Atau yang sudah follow, ikutin terus story atau video-video untuk pembahasan besok apa.
Untuk bocoran, insya Allah besok saya akan membahas Copa America lagi yang sudah memasuki partai ke knockout karena semua grup sudah selesai. Itu aja sedikit infonya. Dan kita juga lagi-lagi agak sedikit sedih kemarin usia timnas muda kita, junior kita kalah 5-3. Meskipun kalah tapi kita patut apresiasi karena permainannya luar biasa. Dan itu kita kena kartu merah. Jadi ya menurut saya tidak masalah karena kita bisa mencetak gol 3 dan kita kalah dengan notabene juga seperti Australia 5-3 gitu. Insya Allah nanti akan bertanding di jam 14.30 itu melawan Vietnam untuk merebutkan peringkat 3 dan 4 gitu. Kemarin sempat ini sedikit info aja ya sebelum masuk ke pembahasan utamanya. Jadi sedikit kemarin Bapak Erick Thohir sedikit mungkin ada rasa kecewa juga karena tim Australia itu berlebihan sekali dalam celebration. Meskipun menurut saya itu selebrasinya agak berlebihan, tapi berarti itu dia memang emosional karena tidak bisa mencetak gol cepat dari timnas Indonesia karena agak sulit mungkin lawan timnas Indonesia. Nah, mulai saat ini mungkin banyak tim-tim luar atau tim-tim yang akan notabene nanti akan bertanding dengan Indonesia tidak bisa meremehkan Indonesia lagi karena dari junior, level junior usia 23 maupun senior ya sekarang kita udah punya khas dalam permainan epic dan bagusnya. Oke. Dan kita dukung terus timnas Indonesia karena insya Allah akan bertanding di round selanjutnya itu di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Cina dan lainnya. Ya itu saja, mungkin nanti itu akan dimulai September gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati, bahkan kita bisa memimpin klasemen ataupun tidak, setidaknya kita peringkat 2 agar benar-benar kita masuk ke Piala Dunia langsung tanpa ada round-round berikutnya. Karena kalau peringkat ini sekelas info, karena kalau peringkat 3 dan 4 kita masuk ke round 4 ya. Itu undian lagi ya, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik. Oke. Ya, saatnya saya akan membacakan info tentang terbaru dari perdelapan final yang Euro 2024 Jerman. Oke, kemarin mungkin ada yang ketinggalan. Kemarin sempat saya bahas juga, sempat saya infokan, tapi mungkin ada yang ketinggalan di partai 16 besarnya. Mungkin ada yang telat nonton atau tidak update skornya. Mungkin saya akan bacakan lagi. Kita mulai dari yang dari awal ya, 16 besar babak awal pertandingan pertama Italia Swiss tanpa mengurangi rasa hormat untuk tim juara Italia. Dia harus kalah, dia harus tersingkir oleh Swiss yang notabene Swiss ya memang langganan Euro juga sih. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa juga buat Swiss, sudah masuk ke perdelapan final. Italia kalah 2-0 tanpa balas. Sangat menyedihkan sekali ya. Karena pemain-pemain Italia ini ya banyak yang ditinggal. Kehilangannya Bek Caliafori sangat berdampak signifikan banget di Italia gitu. Jadi Italia harus mengakui keunggulannya Swiss 2-0. Pemain-pemain Swiss ini sangat Spartan banget, sangat keren banget. Jadi bisa menaklukkan Italia sangat luar biasa menurut saya. Itu aja sih. Lanjut kita ke Jerman dan Denmark. Oke. Jerman dan Denmark tuan rumah yang sangat diunggulkan, benar-benar diunggulkan, akhirnya bisa mampu masuk ke babak perdelapan final di kandangnya sendiri atau di rumahnya sendiri, yaitu Jerman, dengan mengalahkan Denmark 2-0. Sempat unggul tapi sayang dianulir karena cek VAR, dan Denmark pun sempat unggul tapi dicek VAR lagi. Akhirnya Jerman benar-benar unggul di babak kedua dengan penaltinya pemain Arsenal. Ada yang tahu pemain Arsenal siapa? Yap, betul banget, Karen Harford. Dan pemain muda yang luar biasa yang penuh talenta dari Bayern Munchen, Musiala, saat ini sudah mencetak 3 gol dengan tambahan gol yang kemarin lawan Denmark, dan dia sudah masuk ke jajaran top skor juga, dan dia jadi pemain muda yang menurut saya patut diperhitungkan. Jadi market value-nya pasti naik ini, pasti saya yakin. Itu dia nih. Kemarin
cetak gol jadi golnya 3 gitu. Jadi Jerman menang 2-0. Dan untuk England Slovakia itu skornya 2-1 dimenangkan oleh England. Nah, kebetulan di sini Slovakia dan England ini adalah tim yang dimana menurut pengamat bola England terutama ya, England adalah kandidat juara sebelum mulainya pertandingan Euro ini. Tapi dilihat dari kemarin untuk lolos grup, bahkan untuk menang aja sedikit sulit. Dan England Slovakia kemarin dimenangkan oleh England 2-1 meskipun sempat tertinggal hingga menit-menit krusial. Akhirnya Jude Bellingham dengan tendangan akrobatiknya mampu mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Bahkan Harry Kane di menit extra time baru mulai langsung mencetak gol dan menang 2-1 yang membawanya masuk ke perdelapan final. Di sini menjadi catatan penting banget untuk Southgate. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa terus melaju, apalagi lawan Swiss yang tidak mudah. Swiss sudah menahan imbang Jerman, memulangkan Italia. Kalau misalkan Inggris tidak berhati-hati, itu bisa pulang juga gitu. Terus di sini ada Spanyol dan Georgia. Spanyol dan Georgia ini adalah tim yang menurut saya agak sedikit ketimpang, tapi memang di round 16 mungkin ini adalah hal yang terbaik juga buat Spanyol mendapatkan lawan Georgia yang notabene baru bermain di Euro gitu dan baru lolos untuk ke 16 besar. Dan ini pencapaian Euro yang luar biasa buat Georgia karena sudah mencapai 16 besar dengan menundukkan sebelumnya Portugal 2-0. Dan Spanyol menang mudah 4-1 tanpa mengurangi rasa hormat buat Georgia. Ya, Spanyol memang tim besar yang melangganan juara kemarin gitu, bahkan langganan Piala Dunia dan Euro. Ya, Georgia dengan apa ya, keikutsertaan di Euro menurut saya yakin menambahkan semangat juang yang mungkin nanti buat Piala Dunia gitu. Itu tadi Spanyol Georgia skor 4-1. Dan kita lanjut ada France dan Belgium. Nah, France dan Belgium ini adalah partai besar juga. Partai besar di 16 besar, yaitu ya France dan Belgium. Kevin De Bruyne yang membawa Belgium ke partai selanjutnya susah payah. Kalau Lukaku tidak berbuat banyak juga, seperti bekerja sendiri. Ya memang seperti inilah pertandingan sepak bola. Mungkin ini adalah masa-masa De Bruyne yang harus nggak bisa ikut lagi, atau memang sudah sudah terakhir kali ya Euronya. Kita lihat nanti apakah tetap masih main atau tidak. Nah, France ini bukan tanpa kesulitan, bahkan sangat sulit banget hingga menit-menit babak kedua baru berjalan baru mencetak gol. Kalau nggak salah tuh baru mencetak gol. Belgium pertahanannya sangat luar biasa. Itu pun tendangan yang kalau kalian tahu, kalau Piala Dunia kemarin yang ini flashback dulu sebentar, Prancis lawan Argentina yang menit terakhir dia mau mencetak gol tuh nggak jadi. Yaitu siapa dia? Ya betul, kalau Muani. Ya, dia mencetak gol, tapi karena tendangan bola itu mengenai back dari Belgium, jadi back Belgium dinyatakan Owen Gondal tidak ada jajaran masuk di top skor untuk Kolo Muani. Itu Prancis Belgium 1-0. Yang mengejutkan lagi adalah di sini adalah Portugal dan Slovenia. Portugal tidak menang mudah hingga akhirnya sudden death, yaitu adu penalti. Portugal sendiri harus sampai benar-benar terlahir, harus benar-benar menit krusial sampai dengan adu penalti. Sempat mendapatkan tendangan penalti di menit 104 atau 105 kalau nggak salah itu. Namun sang legend Cristiano Ronaldo tidak mampu mencetak gol hingga akhirnya waktu terus berjalan, akhirnya penalti, dan disinilah Diogo Costa menjadi pahlawan dengan 3 save yang sangat luar biasa di dalam adu penalti. Itu tadi skornya 0-0, adu penalti menang Portugal 3-0 tanpa balas. Oke. Ya, saya lanjut bacakan Romania dan Netherlands yang baru saja semalam baru bertanding, dan dini hari tadi
Turki dan Austria. Kita bahas untuk Romania Netherlands. Romania Netherlands lagi-lagi Romania tidak bisa melaju ke babak selanjutnya. Meskipun ini adalah Euro yang udah lama banget gak diikutin dan sekarang diikuti, itu membuat saya gairah sepak bola Rumania kembali lagi ya. Karena data kembalinya dari Rumania di Euro. Sempat di grupnya Rumania ini sedikit flashback, ini grup yang paling gokil. Semua pesertanya sama poinnya, tapi karena memang agregat golnya yang menang Rumania hingga Rumania menjadi juara grup dan akhirnya ketemu dengan Netherlands atau Belanda. Dan lagi-lagi tidak bisa berbuat banyak. Netherlands yang dikaptenin oleh pemain Liverpool, Beck Van Dijk ya, menang mudah, menang 3-0. Gol dicetak oleh Gakpo dan Malen. Malen ini adalah pemain yang baru masuk ya, terus mencetak gol di menit-menit akhir, injury time lah intinya gitu. Tapi nggak injury time yang yang pertama, tapi yang babak keduanya itu hampir menjelang injury time baru mencetak gol. Dan 3-0 untuk Belanda. Selamat untuk Belanda, ini pencapaian yang sangat luar biasa dengan Koeman-nya ya. Apakah kembali lagi untuk final? Kita lihat nanti. Di sini yang paling mengejutkan adalah Austria dan Turki. Nah, Austria sendiri sempat mengalahkan Belanda sebelum masuk ke babak selanjutnya dengan menjuarai grup yang dihasuh oleh mantan pelatih MU. Tapi ya maaf, lagi-lagi Austria tidak bisa berbuat banyak dengan Turki. Dan Turki ini sama dengan Albania. Nah, kita lihat nanti apa gol tercepatnya dicetak oleh tim Albania, negara Albania atau Turki. Karena Turki itu sebelum 1 menit dia sudah mencetak gol, Demiral itu. Turki sendiri adalah pasti tahu, kalau ada yang tahu pemain AS Roma yang biasanya kalau golin gaya pesawat terbang. Siapa, ayo tebak? Siapa? Di sini ada nggak fans Roma? Ya, coachnya itu adalah Vincenzo Montella. Nah, Vincenzo Montella membawa Turki ke babak ke-8 final. Dan pertandingan nanti itu sudah dijadwalkan, insya Allah di hari Jumat Juli jam 11. Ada lanjutannya jam 2, lanjutannya Sabtu untuk besok libur. Besok tuh hari Kamis libur dulu, Jumat main jam 11, Sabtunya jam 2. Nah, itu per-8 final, itu jadwalnya nanti saya akan bacakan. Oke, kita langsung ke per-8 final, tim-tim yang akan masuk. Oke, kita cek sekali lagi. Oke. Ya, maaf, minum dulu ya sebentar. Oke, kita lanjut ke per-8 final ya. Di sini saya akan membacakan tim-tim mana saja yang tadi sudah lolos. Mungkin tadi yang sudah menyimak pasti tahu ya. Di situ betul sekali quarter finalnya, yaitu ada Spanyol, Jerman, Portugal, Netherlands, France, England, Switzerland, Turki. Ya, itu tadi yang saya bacakan 8 tim yang sudah masuk ke babak selanjutnya. Partai bikin match akan bertanding yaitu Spanyol dan Jerman serta Portugal, France. Menurut saya semua partai ini big match. Karena kalau udah masuk ke per-8 final, udah nggak ada yang namanya coba-coba formasi, udah nggak ada yang coba yang coba-coba pemain. Jadi semuanya sudah benar-benar siap. Nah, di sini kita bahas satu persatu, yaitu Jerman, Spanyol, England, Swiss, Portugal, France, dan Netherlands, Turki. Kita bahas yang Spanyol, Jerman. Spanyol versus Jerman adalah tim atau negara yang juara paling terbanyak di Euro, berbagi 3 kali pernah juara, sama-sama 3 kali, disusul dengan France dan lain-lain ya. Ada Netherlands ya, pokoknya lain-lain, tapi paling banyak Spanyol dan Jerman. Itu sering banget masuk final dan sering banget juara gitu. Nah, di sini yang hebatnya lagi,
tim yang nanti ketemu antara Spanyol atau Jerman itu tim yang belum pernah kalah sampai saat ini. Dan untuk kita bahas untuk yang Spanyol dulu. Spanyol tim yang dimana paling banyak golnya, tim yang sering menang telak gitu. Dan Spanyol sendiri di Euro kali ini dihuni oleh pemain-pemain muda yang luar biasa seperti Yamal dan lain-lain gitu. Jadi Spanyol itu di grupnya menang 3 kali beruntun. Hari rapat. Apa sih ini maksudnya? Wah. Jadi 3 kali beruntun, Spanyol juga menang. Spanyol juga menang kemarin lawan Georgia 4-1. Gitu. Jadi ya di sinilah udah tim ya menang terus gitu. Sel aja maksudnya gimana nih? Ya, tuh. Nah, itu tadi Spanyol dan Jerman. Jerman sendiri itu yang ngetik siapa yang di atas sebelum Bang prediksi skor Portugal. Ayo, oke. Nah, untuk Spanyol dan Jerman adalah tim yang dimana saya ituin lagi tadi yang juaranya paling banyak. Jerman sendiri juga tidak pernah kalah. Bedanya Jerman pernah seri lawan Swiss. Nah, di sini apakah ini akan menjadi menjadi seri dalam 90 menit atau harus ada sudden death gitu, penalti. Itu sih menurut saya Spanyol dan Jerman benar-benar wajib banget disaksikan, ditonton sih gitu. Terus kita lanjut ke France dan Portugal. Portugal dan France ini sering ketemu. Waktu itu dia ketemu di kalau nggak salah Euro final. Euro final dan dimenangkan oleh Portugal 1-0. Tapi ada tapinya nih. Itu pemain udah nggak ada lagi tuh di Portugal gitu. Si Gomis gitu. Ya pencetak gol yang lawan France itu. Ronaldo sempat cedera gitu. Apakah ini akan mengulangi deja vu dengan menangnya Portugal? Kalau untuk prediksi skor Portugal gitu, kalau kita lihat dari permainannya itu sih ya nanti top skor akan dibacain Sel. Kita baca yang ini dulu, oke? Untuk Portugal dan France itu nanti akan bertanding di dini hari Sabtu ya jam 2. Jadi yang bagi yang mungkin ada libur, ada kegiatan atau masih di tempat kerja, mungkin pagi ada yang shift malam, bisa buat nemenin gitu. Ya tidur dulu aja karena kan mulai jam 2 tuh. Untuk Jerman Portugal tidur dulu, sholat isya bagi yang muslim, tidur terus sholat tahajud gitu. Bagi yang muslim itu Portugal dan France, oke? Nah, Portugal dan France ini adalah tim di mana masih diikuti oleh tim legend-legendnya juga sih, seperti Griezmann tuh kawakan juga, itu sering dipanggil kan. Yang paling menakjubkan itulah saya sukanya kembalinya N'Golo Kante di France ya, seneng banget gitu. Saya agak ada sedikit kesenangan sendiri gitu kan. Dan Portugal sendiri itu tanpa kemarin sempat dak-dik-duk-der juga sih, karena kan ada sudden death gitu. Ronaldo pengambil, emang mentality juaranya menggokil juga sih Ronaldo gitu. Itu sih kita prediksi Bang, skor prediksi Portugal ya, kalau saya sih 1-1 ya untuk 90 menit, mungkin sudden death gitu. Tapi kalau selebihnya saya nggak tahu sih, feeling sih itu aja sih. Jangan ngikutin sih. Itu mah cuma ini doang, maksudnya cuma asal nebak gitu. Itu tadi yang di grup bagian kiri ya. Nah sekarang saya akan bacakan bagian kanan. Bagian kanan itu nanti ada Netherlands ketemu Turki, ada England ketemu Swiss. Jadi yang main di hari Sabtu jam 11 itu Inggris versus Swiss. Nah di sini Inggris harus mewaspadai kekuatannya Swiss. Betapa tidak harus mewaspadai, coba Italia dipulangkan, Jerman ditahan imbang 1-1 di grup. Itu yang gokil kan. Terus
England sendiri juga susah payah banget kemarin lawan lawan Slovakia itu susah banget untuk mencetak gol hingga akhirnya keberuntungan mendapatkan Bellingham gitu. Ya oke lah, itulah menurut saya beruntung atau ya memang alhamdulillah sih beruntung. Itu tadi dua pertandingan. Dan untuk yang Sabtu England Swiss ya mungkin bisa Swiss juga karena dari pertahanan lini tengah dan depannya gokil, mainnya Spartan, gesit, cepat itu sih itu tadi England Swiss yang hari Sabtu ya jam 11 jangan lupa. Dan hari Sunday itu hari selanjutnya ya, minggu lah gitu. Itu Netherlands Turki jam 2. Ingat jam 2. Jadi ini adalah pertemuan yang sudah sering ya. Bukan sering ya. Kemarin juga ketemu juga tuh Netherlands Turki. Apakah ini menjadi deja vu ataukah Netherlands bisa mengalahkan Turki dengan mudah juga seperti mengalahkan Romania? Kalau dilihat dari pertahanan dari permainan semalam lawan Austria itu gokil juga Turki gitu. Anak asuhan Vincenzo Montella sangat luar biasa, mampu melaju ke babak selanjutnya sampai saat ini gitu. Ya, Netherlands Turki, England Swiss bisa saja nanti bisa saling ketemu. Hati-hati dengan Netherlands dengan kekuatannya Turki. Itu tadi semua yang saya sudah bacakan dan mudah-mudahan kalian semuanya senang dengan TikToknya Khalisport 14 dan mohon maaf bagi yang komen silakan tapi tidak boleh sara, berkata kotor dan lain-lain. Oke? Untuk live-nya semua saya berikan untuk kalian. Kenapa? Karena ya saya pernah bilang waktu itu ada yang ketinggalan nanyain skornya dan lain-lain gitu. Jadinya saya buatkan live ini mudah-mudahan menambah menambah pengetahuan kalian semuanya tentang sepak bola. Ya Bang Mam, it's santai. Oke, nggak apa-apa, santai aja, slow. Tenang, kita santai kok. Jadi ya itu aja intinya. Dimanapun berada, semoga semuanya melakukan kebaikan karena kebaikan yang dilakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Nanti akan kembali ke diri sendiri, pasti gitu. Jadi untuk tadi quarter final sudah saya bacakan. Saatnya kita membacakan top score. Ini saya akan bacakan Sel. Ini saya manggilnya Sel ya, Sel aja ya. Oke. Ini saya akan bacakan top skornya untuk top skor sementara. Oke. Nah, top skornya ini sangat-sangat luar biasa. Apalagi top skor ini pertandingan 16 besar kemarin itu langsung berubah semuanya. Pak berubah gitu kan. Oke, saya bacakan paling atas dulu ya. Paling atas top skornya yaitu nomor 1 ya. Nomor 1 peringkat pertama. Sama sih peringkat pertama ini dengan skor 3 itu dipimpin oleh Cody Gakpo Netherlands, Josh Mekatodze. Nah, Josh Mekatodze ini sudah tidak bisa nambah gol lagi karena timnya sudah pulang ya kan, atau sudah angkat koper dari 16 besar gitu. Ivan Škrjan juga sama, jadi dia nggak bisa menambah skor. Itu 3 juga. Dan Jamal Musiala dan Gakpo yang bisa mungkin nanti menambah skornya gitu. Menambah skornya selanjutnya yaitu Jamal Musiala dan Gakpo. Mungkin itu peringkat pertamanya dengan 3 gol, semuanya tanpa penalti. Nah, ini yang seru gitu. Euro kali ini seru, top skor tanpa penalti gitu. Seru banget. Dan di bawahnya ada Doniel Malen ya, kemarin mencetak gol brace 2 gol. Jadi dia ada di peringkat 2 dengan Fabian Ruiz, Harry Kane, Jude Bellingham, Kai Havertz, Merih Demiral. Itu yang lucu tuh Merih Demiral. Ada Niklas Füllkrug, Rasmus Marin. Untuk Ronaldo tidak ikut karena Ronaldo mencetak golnya di adu penalti. Jadi dia nggak terbaca gitu. Seperti itu. Dan yang masih berkesempatan yaitu pemain dari Belanda, Jerman, Spanyol, Inggris, dan Turki. Itu dia. Oke, saya akan membacakan top asisnya. Apakah ada perubahan?
Oke. Nah, top asisnya dari grup stage sampai dengan malam tadi, baru malam hari ini yang merubah semuanya. Pemain muda bertalenta yaitu Simon Xavi atau Xavi Simons, yaitu pencetak asis terbanyak untuk saat ini. Terima kasih banyak. Udah nggak apa-apa, ditonton aja pokoknya, intinya sih gitu. Dan maaf ya, nggak usah. Contoh nih kayak misalkan waktu itu kan ada yang ngasih giveaway, udah nggak apa-apa, tonton aja, yang penting nonton, yang penting kita ngebahas bola bareng, udah nggak usah ada yang, bukan nggak mau, tapi kalau bisa giveaway-nya nggak usah lah gitu, udah nggak usah, nggak apa-apa, yang penting tuh gitu aja. Jadi kita ngebahas bolanya bareng, kalian seneng, nontonnya enjoy, apalagi tambah pengetahuan kalian semuanya, itu alhamdulillah nambah pahala buat saya. Gitu aja sih. Yang penting saya bilang tadi, yuk kita bersama-sama melakukan hal yang baik, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Gitu. Kalau bisa, kalau misalkan saya live atau itu mau ngasih hadiah, jangan ngasih hadiah ke saya juga gak apa-apa, yang penting yang deket-deket dulu aja gitu. Oke, kita lanjut ya, Sel. Oke, itu sama Xavi Simons ya, dia nambah 3 asis maaf. Jadi dia peringkat pertama yang sudah lama banget dipegang oleh Dennis Mann, pemain Romania gitu. Dan Fabian Ruiz, ada Lamine Yamal, Michael Abisher, Orkun Kochku, dan Remo Flauler. Ya, itu dia. Kita saksikan nanti sampai dengan final siapakah. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk Milan nanti Jerman lolos terus nih sampai final, bahkan sampai juara, saya sih yakin Musiala menjadi pemain terbaik muda pemain terbaik gitu. Itu tadi sudah saya bacakan. Untuk yellow card yang masih banyak saya sudah bacakan juga. Untuk ini yang gokil, yang bedanya, nih maaf ya sedikit ya, bedanya Euro dan Copa America, itu kartu merahnya dikitan Euro loh. Memang kalau nonton seruan Copa America seru gitu, wah gokil lah, bukan cepet gitu. Tapi bukan berarti jelek ya, tapi memang beda kultur pemain sepak bola aja sih, beda kultur sepak bolanya gitu. Dan untuk red card masih pemain Ceko dan Skotlandia, udah itu dari waktu itu saya bacain. Tuh. Untuk kiper terbaik menurut saya sampai saat ini ya, itu kipernya Portugal atau kipernya Spanyol, itu masih megang ya, karena dihitung dari gol juga dikit. Jerman, kalau misalkan Portugal sih udah dua lawan Georgia gitu. Itu tadi saya sudah bacakan semuanya dari grup stage, dari 16 besar, per 8 final, top skor, top assist dan lain-lain gitu. Oke. Itu tadi sudah saya bacakan semua. Dan untuk jadwal saya akan ulangi lagi ya. Untuk Jumat ada Spanyol versus Jerman jam 11, ada Portugal versus Perancis jam 2 di hari Sabtu. Di hari Sabtunya jam 11-nya ada England versus Swiss dan Netherlands versus Turki. Nah, ini patut kita apresiasi juga. Jangan lupa saksikan besok, insya Allah saya akan membahas Copa America yang sudah selesai match ketiga dari semua grup, dan saya akan membacakan semuanya. Dan untuk bocoran tadi, bukan bocoran, jadi hasil Copa America hari ini yang baru saja selesai bertanding, Costa Rica versus Paraguay. Costa Rica menang 2-1 dan Brazil menang 1-0. Nah, di sini yang sudah memastikan lolos berarti jelas-jelas untuk grup stage-nya ya ke knockout-nya yaitu Brazil dan Kolombia lolos karena skornya sama karena seri ya kemarin tadi pagi 1-1. Bang, tebak gue dukung siapa? Kalau dari itunya sih, kalau nggak Portugal, Jerman ya, itu aja gitu. Nah, itu dia, saya rasa itu
yang sudah saya bacakan semuanya dari hasil pertandingan Euro, hasil itu kan, hasil Euro dan hasil Copa America. Oke, besok kita bahas Copa America. Pantengin terus jam 12.30. Saksikan, jangan sampai tidak disaksikan. Insya Allah saya akan bahas. Nah, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalian tetap sehat walafiat, dimudahkan banyak hal. Jangan lupa terus melakukan hal kebaikan, bukan untuk orang lain kebaikannya itu, tapi untuk diri sendiri. Pasti itu. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam Khalid Sport 14. Ciao. Terima kasih.